Haleluya Yesus. Ajari kami menyadari Tuhan. Ajari kami memahami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Selalu baru dan selalu baru datang dalam kehidupan kami. Bila setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Dan sementara kami rindu dengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, mari Tuhan sampaikan kepada kami umat-umat-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Bila setiap firman yang keluar benar-benar datang daripada Tuhan. Hamba-Mu hanya alat, tapi Tuhan yang akan pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan bagi seluruh umat-umat-Mu saat pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami mau dengar Engkau berbicara saat pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saat pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita berikan waktu kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita mau langsung saja membuka firman Tuhan. Kita membuka di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kita nanti akan membaca bergantian, saya akan membaca ayat yang ke-8 dan Bapak Ibu membaca ayat yang ke-9. Sudah ketemu semua, amin? Oke, kalau sudah ketemu dengan hitungan ketiga kita akan membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganku dari rancangan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Seringkali di dalam setiap kehidupan kita tidak bisa memahami apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kejadian-kejadian dalam hidup kita, seringkali apapun yang kita hadapi tidak seperti apa yang kita inginkan. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan kerinduan kita. Tidak sesuai dengan angan-angan kita. Memang betul. Karena firman Tuhan katakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Jalannya Tuhan itu bukan jalannya kita. Setinggi langit dari bumi artinya kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita tidak bisa ngerti apa maksud rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi yang pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa ngerti kok. Kok terjadi seperti ini ya dalam hidupku? Usahaku,
Kemauanku, kerinduanku tuh semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin jaya, semakin jaya. Tetapi faktanya yang terjadi kok usahaku jeblok. Kok usahaku jatuh. Kemauanku, tubuhku tuh sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemauanku, kerinduanku tuh sehat. Tapi faktanya kok sakit. Kita mau rumah tangga kita baik-baik saja, damai, sejahtera, kebahagia. Tapi faktanya, kenyataannya seringkali ada polemik, ada masalah dalam keluarga rumah tangga kita. Di dalam segala sesuatu seringkali yang terjadi tidak seperti apa yang kita mau. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan katakan memang kita belajar memahami bahwa rancangan Tuhan memang bukan rancangan kita manusia. Kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Coba kita membuka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbicara demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini jelas Bapak Ibu. Tuhan yang tahu, Tuhan yang ngerti betul. Tuhan mau kerjakan apa dalam kehidupan kita. Tuhan merencanakan apa dalam kehidupan kita. Tetapi yang pasti rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa kehidupan kita dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Tapi seringkali kita manusia, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti apa yang kita mau, apa yang kita lakukan? Dersulo, betul? Kita menggerutu, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kok gini Tuhan? Aku kan setia sama Tuhan. Setiap minggu aku datang beribadah, Rebu aku datang doa, Jumat aku FA, perpuluhan ya aku rajin, persembahan apa meneh. Tapi kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok tidak sesuai dengan keinginanku, kerinduan? Tapi firman Tuhan mengingatkan kita saat pagi hari ini. Apapun yang terjadi mungkin itu sakit buat kita. Mungkin membuat kita berat. Membuat kita meneteskan air mata. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah buat kehidupan kita. Bagi kita Tuhan itu bukan yang aku mau. Tapi itu yang Tuhan mau. Terus apa yang kita lakukan? Berserah sama Tuhan. Sebuah tanah liat, dia mau dibentuk menjadi sesuatu. Menjadi gerabah apapun itu. Terserah yang mau bentuk. Mau dibuat bulat, monggo. Mau dibuat panjang, monggo. Mau dibuat kecil, monggo. Mau dibuat besar, nggih, monggo. Manut, itu tanah liat. Mau di model apapun, monggo. Itu hidup kita. Mau Tuhan kerjakan apa dalam hidup kita, Tuhan mau buat apa dalam hidup kita. Kita mau berkata, monggo Tuhan. Mari sama-sama katakan, monggo Tuhan. Loh, sing wani. Yuk 1, 2, 3. Monggo Tuhan. Ini aku. Ialah rencanamu dan rancangan itu yang terjadi dalam hidupku. Kita manusia sak dermo nglakoni Bapak Ibu. Tuhan yang ngerti betul. Tuhan yang merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Saya katakan tadi seperti tanah liat. Untuk menjadi sesuatu harus pasrah, berserah. Kalau coba berontak, aku enggak mau dibentuk jadi bulat, no, enggak mau.
Aku ndak mau dibuat jadi panjang, ndak mau. Aku mau bulat aja. Nek gitu terus, berontak terus jadi apa? Nggak akan jadi apa-apa. Tetapi kalau kita mau hari depan kita penuh dengan pengharapan. Firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Biarkanlah Tuhan bekerja dengan maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya berkata, Tuhan, aku berserah. Bentuk jadikan pakai aku seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Walaupun mungkin sakit Tuhan, aku mau melakukannya. Karena Tuhan pasti merencanakannya indah dalam hidupku. Yang harus kita pahami, akan rencana Tuhan yang harus kita lakukan adalah kita berserah. Dan yang kedua, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita. Amin. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Untuk menyikapi semuanya ini. Selain kita berserah kepada Tuhan. Monggo Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan mau rancangkan apa, mau bentuk apa, mau jadikan aku apa. Monggo Tuhan. Yang kedua, belajar. Kita percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan jahat. Tetapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu karena rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Rancangan Tuhan yang disediakan bagi kita tuh rancangan yang penuh dengan pengharapan. Secara manusia mungkin itu jahat. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan itu dalam kehidupan kita. Tuhan mau menjadikan kita sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau menjadikan kita menjadi pribadi yang indah dalam pemandangannya. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi segala sesuatunya. Ketika kita percaya akan kuasanya dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi apapun juga kita akan kuat. Amin. Ketika kita bisa memahami akan rencana Tuhan. Kita tidak akan tersulo. Kita akan tidak menggerutu. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Karena apa, kita tahu persis semua yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan itu untuk kebaikan kita. Sekalipun menurut kita itu bukan baik buat kita. Firman Tuhan saat pagi hari ini mengingatkan dalam setiap kehidupan kita akan rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau taruh dalam hati kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan pasti merancangkan segala sesuatunya yang baik dan indah dalam hidupku. Yang kita lakukan, kita belajar memahami akan apa yang Tuhan kerjakan. Memahami kalau sesuatu terjadi itu karena maunya Tuhan. Dan kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan merancangkan sesuatu itu yang terindah buat kehidupan kita. Buat masa depan kita. Buat segala sesuatu dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan sedang merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, saat pagi hari ini firman Tuhan tidak panjang. Tetapi bila firman Tuhan itu benar-benar menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Sadar. Ngertilah. Tuhan itu tidak pernah salah untuk melakukan segala sesuatunya dalam hidup kita. Tetapi itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita jangan takut. Karena ketika rancangan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita tidak mampu untuk menghadapi semuanya. Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk apa? Memampukan kita. Menguatkan setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukan bagian kita. Yaitu kita berkata, monggo Tuhan. Tuhan yang bekerja, kita berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan jadikan kita indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Dan waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar firman bahwa firman Tuhan katakan tidak ada di bawah kolong langit ini tanpa rancangan Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah bagian daripada rencana Tuhan yang indah untuk kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita respon di firman Allah ini dengan kita memiliki iman yang kuat bahwa kita meyakini Tuhan tetap merancangkan yang baik buat kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Buat rancangan kami indah Tuhan. Mungkin kami melihat itu sebuah kegagalan. Tapi lewat kegagalan itu Tuhan ubah menjadi peluang kami untuk berhasil Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal dalam hidup kami Tuhan. Mari kita bersyukur terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Kita katakan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan sama-sama, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Mari saya undang, kita bangkit berdiri semuanya, katakan telah kulihat kebaikan Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dengan hormat Bapak Yudo Astiko akan berdoa untuk firman Allah yang sudah kita dengar.